Bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa, kita ke informasi dari lantai bursa. Indeks harga saham gabungan ditutup penguat pada perdagangan hari ini. Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa saja yang berpengaruh terhadap perdagangan pada hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini bergerak di teritori positif dan kembali berhasil ke teritori 6.900, tepatnya di 6.935 dengan penguatan 0,89% dan juga trading value atau nilai transaksi pada penutupan perdagangan hari ini mencapai 10,6 triliun. Untuk penguatan IHSG memang didukung adanya sektor energi yang menguat hingga 2,97%, kemudian ada industri yang naik juga 1,14% dan cyclical yang menguat 0,85%. Egan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga secara sektoral, tadi energi yang memimpin penguatan IHSG pada sore hari ini juga tercermin dari top gainers LQ45 sore ini, yang 5-nya ini didominasi atau bahkan ini semuanya dari sektor energi. Yang pertama ada Indo Tambang Raya, penguatannya hingga 7,6%, kemudian ada Bukit Asam menguat 5,83%, Indika Energi naik 4,91%, ada Aro Energy juga menguat 4,32% dan yang terakhir ada United Tractors yang menguat hingga 4,28%. Selain pergerakan saham emiten berbasis energi, indeks harga saham gabungan juga didukung sentimen fundamental, yaitu kemarin Badan Pusat Statistik yang menyampaikan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 ini berada di level 5,31% secara tahunannya, atau ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang realisasinya mencapai 3,7% secara year on year. Namun Egan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan, ini tidak sejalan dengan pergerakan bursa secara regional. Kalau kami memantau untuk pergerakan bursa regional pada sore hari ini, pergerakannya cukup mix. Yang pertama kami pantau ada Nikkei, kalau tadi pagi bisa menguat signifikan sampai 2%, saat ini Nikkei justru melemah di 0,03%, kemudian ada Hang Seng yang naiknya 0,38%, namun ada Straits Times yang terpantau turun 0,32%. Untuk perdagangan saham secara regional dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya penguatannya ini agak terbatas. Ini disebabkan para investor yang masih wait and see. Ini nanti malam akan ada speech ini dari Gubernur The Fed, Jerome Powell, pada Economic Club of Washington, dan di speech-nya ini ada yang ditunggu oleh para investor. Ada dua yang ditunggu. Yang pertama, bagaimana pandangan The Fed terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, bagaimana komentar The Fed setelah melihat adanya laporan data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat pada bulan Januari justru di atas ekspektasi, atau dikatakan data ketenaga kerjaannya masih cukup kuat. Karena pada pekan lalu, pada hari Jumat sudah ada data terkait laporan non-farm payroll di Amerika Serikat. Ternyata pada bulan Januari ada penambahan lapangan pekerjaan sebanyak 517.000 lapangan pekerjaan, atau ini justru 3 kali lipat di atas ekspektasi dari pasar. Ekspektasi pasar berada di level 185.000 penambahan pekerjaan. Dengan adanya data tenaga kerja yang dinilai cukup kuat, saat ini investor masih bertanya-tanya bagaimana langkah The Fed ke depannya. Apakah The Fed akan agresif kembali untuk menaikkan suku bunga acuannya, atau justru The Fed masih akan lash hawkish sama seperti di awal Februari yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Tidak hanya menunggu pernyataan dari Jerome Powell yang akan disampaikan pada nanti malam, para investor juga menunggu dua data dari ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama terkait dengan neraca perdagangan Amerika Serikat yang sama waktunya juga akan disampaikan pada malam ini. Kemudian ada laporan awal sentimen konsumen dari Michigan yang akan disampaikan pada Jumat pekan ini. Dengan melihat ada sentimen tadi, pergerakan indeks harga saham gabungan, analis memprediksi besok ada potensi pelemahan, Egan. Setidaknya besok akan di rentang 6.800 hingga 6.950. Egan. Jessica, bagaimana dengan pergerakan rupiah dan harga komoditas? Egan, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah ini cukup berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena nilai tukar rupiah justru kami pantau tercatat melemah.
Tadi pagi pelemahannya bisa mencapai 1%, namun pada sore hari ini pelemahannya tercatat 0,62% di level 15.148. Pelemahan pada nilai tukar rupiah ini disebabkan para investor yang masih menunggu pernyataan Jerome Powell yang akan disampaikan pada nanti malam bagaimana kepastian terkait kenaikan suku bunga acuan dan juga pandangan The Fed terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Namun kalau kami pantau, tadi pagi nilai tukar rupiah sempat melemah hingga 1% dan saat ini pelemahannya berangsur-angsur turun menjadi 0,6%. Ini dikarenakan dua sentimen dari dalam negeri. Yang pertama terkait rilis adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,31% secara year on year. Ditambah hari ini Bank Indonesia juga merilis cadangan devisa di dalam negeri pada bulan Januari ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2022. Untuk Januari 2023, posisinya berada di level 139,4 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan Desember yang awalnya berada di posisi 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. Yang mana adanya cadangan devisa ini memang meningkat dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama ini terkait penempatan devisa hasil ekspor dalam term deposit. Kemudian yang kedua ini ada capital inflow terutama dari surat berharga negara. Dan juga yang ketiga adanya penerbitan global bond pemerintah yang nilainya mencapai 3 miliar dolar pada bulan Januari 2023. Sehingga ini menyebabkan cadangan devisa di bulan Januari ini bisa meningkat dibandingkan pada bulan Desember 2022. Dan adanya sentimen tadi dan para investor yang masih menunggu kepastian dari Jerome Powell nanti malam, pergerakan nilai tukar rupiah besok diprediksi akan ada potensi penguatan, namun sangat tipis penguatannya, setidaknya akan ada di rentang 15.000 hingga 15.100 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan harga sejumlah komoditas. Yang pertama untuk pergerakan harga emas. Pergerakan harga emas pada sore hari ini menguat, ini sejalan dengan indeks dolar yang melemah 0,12%. Untuk COMEX Gold menguat 0,38% dan emas antam naiknya 0,3%. Sementara itu untuk pergerakan harga minyak mentah dunia WTI pada sore ini kembali menguat 1,5%. Sedangkan untuk Brent penguatannya 1,35% karena ada kekhawatiran kekurangan pasokan karena adanya penutupan terminal ekspor utama setelah ada gempa bumi di Turki. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia.